Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ayyuhat talibat, siswi PKBM Abu Dzar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan apel pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab, apalagi untuk para siswi PKBM Abu Dzar yang mana fokus utama belajar mereka adalah Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bahasa Arab. Maka sangat penting untuk disampaikan pada kesempatan kali ini tentang pentingnya kita semua mempelajari bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran bacaan yang menggunakan bahasa Arab supaya kalian memahaminya, bisa mentadabburi maknanya. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di dalam bahasa Arab yang mudah untuk dipahami. Tidak ada di dalam Al-Quran tersebut segala sesuatu yang sulit, sesuatu yang menyimpang, supaya orang-orang itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami makna ayat-ayat Al-Quran dengan tadabbur, sehingga bisa memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, al-lughah al-arabiyyah atau al-lisanul arabiyyu syiarul islami wa ahlihi. Lisan bahasa Arab itu adalah syiar, keagungan agama Islam dan untuk umat Islam itu sendiri. Dan cukuplah kemuliaan bahasa Arab ketika kita memikirkan bahwa bahasa tersebut adalah bahasa yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa tersebut. Kemudian juga bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an. Dan mereka semua orang-orang yang terbaik yang pernah ada, yang pernah hidup di muka bumi ini berbahasa Arab. Bahkan para ulama, meskipun mereka bukan berasal dari kalangan orang Arab, akan tetapi kebiasaan mereka adalah berbahasa, berkomunikasi dengan bahasa-bahasa di dalam bahasa Arab, dengan banyak logat atau bahasa-bahasa daerah tertentu ya yang masih termasuk ke dalam bahasa Arab. Salah satu contohnya adalah para ulama dari kalangan ahlul hadis, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dan kebanyakan para ulama kita dari kalangan ahlul hadis, mereka itu adalah bukan orang Arab, akan tetapi mereka semua sangat dekat dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita, agama para ulama. Maka mereka dengan sangat senangnya, sangat cintanya menggunakan bahasa Arab tersebut di dalam kehidupan keseharian mereka.
Kemudian bahasa Arab juga Allah Subhanahu wa taala selain memuliakan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, juga para ulama kita mewasiatkan untuk kita semua mempelajari bahasa Arab, yang mana bahasa Arab tersebut adalah bahasa inti dari Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa tersebut. Kemudian cukuplah juga bahasa Arab itu mulia, yang mana kita menghafal Al-Qur'an dengan bahasa tersebut, mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dengan bahasa tersebut, kemudian juga dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesempatan yang berbahagia ini Ana ingin menyampaikan juga beberapa sejarah bagaimana orang-orang Arab dari zaman dahulu mempelajari bahasa Arab. Orang-orang Arab sebelum adanya Islam, ini dijelaskan oleh penulis kitab dari salah satu kitab yang Ana baca di sini. Orang-orang Arab dahulu sebelum datangnya Islam, mereka hidup di dalam gurun, ya, di pedalaman gurun, padang pasir, yang mana mereka semua itu tidak pernah bercampur atau bertemu dengan orang-orang selain orang Arab. Maka mereka tumbuh besar hingga wafatnya, hingga matinya mereka dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih, yang fusha, yang mana mereka semua tidak pernah salah di dalam melafazkan kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Dan hal tersebut adalah keutamaan bagi orang-orang Arab. Sampai datangnya Islam, maka mulailah orang-orang Arab itu ketika bermuamalah dengan orang-orang selain Arab mulai salah ketika mereka berucap. Contohnya ya, misalkan ada kita belajar di dalam bahasa Arab, hadza kitabun. Mungkin terkadang mereka karena kurang kuat di dalam mempelajari bahasa Arab dari orang tua mereka yang bahasanya sudah mulai lemah, jadi salah. Nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini, Muqaddimah Tadhib Ibn Aqil, ya. Kitabnya ini dipakai ketika kami belajar di Ma'had dahulu. Ketika Islam sudah datang menyebar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya menyebar ke seluruh penjuru dunia, penjuru negeri. Kemudian mereka menetap di tempat yang mereka singgahi tersebut. Kemudian mereka juga menikah dengan orang-orang yang berasal dari penduduk setempat yang bukan orang Arab. Maka mulailah anak keturunan mereka ini lemah bahasanya, karena campuran, bapaknya Arab, ibunya bukan orang Arab, sehingga mulai anaknya kurang memahami bahasa Arab seperti apa yang dipahami oleh bapaknya. Dan hal ini berlangsung lama sehingga sampailah pada saat atau masa yang mengkhawatirkan bagi para ulama ketika mereka melihat orang-orang sudah tidak mengucapkan, melafazkan kata-kata di dalam bahasa Arab dengan baik dan benar, atau bahkan mereka tidak tahu arti suatu kalimat di dalam bahasa Arab yang diketahui oleh bapaknya atau kakeknya yang sebelumnya.
Bahkan sampai mereka nanti salah di dalam tata bahasanya. Nah, dibawakan riwayatnya di dalam kitab, wa kana mu'dhamu hadzal lahn ala alsinati at-tari'in min al-mawali wal muta'arribin atau muta'arribin ya. Kebanyakan orang-orang mulai salah membaca di dalam bahasa Arab itu awalnya datang dari kalangan budak atau orang-orang yang belajar bahasa Arab, yang keturunan Arab tapi tidak asli gitu. Dan hal tersebut sedikit di zaman para al-khulafa ar-rasyidun. Di zaman Abu Bakar sudah ada, di zaman Umar sudah ada, di zaman Utsman ada, dan di zamannya Ali ada, dan semakin banyak. Wa mimma ruwiya fi dzalika anna katiba Abi Musa al-Asy'ari kataba anhu kitaban ila al-khalifati Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu fihi min Abu Musa al-Asy'ari. Nah, pertama kali terjadi di zaman kekhilafahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana salah seorang sahabat beliau dan sahabat Rasulullah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, memerintahkan kepada juru tulisnya, sekretarisnya, untuk menulis surat kepada Al-Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juru tulis tersebut menulis min Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ini juru tulisnya sudah mulai salah di dalam tata bahasanya ya. Seharusnya setelah huruf min, kalimatnya yang datang setelahnya menjadi majrur, bukan Abu tetapi Abi. Min Abi Musa al-Asy'ari, yang betul seperti itu. Tetapi juru tulisnya ini menulis min Abu Musa al-Asy'ari. Dan ketika Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin membaca tulisan tersebut, beliau marah dan langsung mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, an qanni' katibaka sautan. Ya, ini pelajarannya sangat keras sekali ini. Pukullah tukang tulismu itu, juru tulismu itu dengan pecut, kata Umar ibn al-Khattab, karena dia setelah melakukan suatu kesalahan yang besar dalam berbahasa. Wa marra Umar yawman ala qaumin yata'allamuna ramya as-siham falam yu'jibhu ramyuhum. Kemudian suatu hari Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin melewati suatu kaum dari kalangan budak yang sedang mempelajari tata cara melempar panah atau melepaskan anak panah dari busurnya. Dan Umar melihat kaum tersebut tidak bagus latihan mereka. Latihan yang mereka lakukan itu tidak disukai oleh Umar karena mungkin kurang baik ya menurut Umar. Fa'annabahum, kemudian Umar memperingatkan mereka supaya latihan lebih baik. Ya, bagaimana bisa berjihad dengan baik ketika pasukannya saja sudah lemah ketika latihan. Kemudian kaum tersebut berkata kepada Umar, inna qaumun muta'allimina, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami hanyalah suatu kaum yang sedang belajar. Nah, Umar kaget ya dengar perkataan kaum tersebut. Inna qaumun muta'allimina. Ini salah ya, aslinya yang betul inna qaumun muta'allimuna, karena muta'allimun di sini sifat untuk kaum. Sedangkan kaum di situ marfu, maka sifatnya juga harus ikut marfu. Yang betul inna qaumun muta'allimuna. Kaget Umar mendengar perkataan kaum tersebut yang sedang mempelajari melempar anak panah.
Kemudian berkata, wallahi la khata'ukum fi lisanikum asyaddu alayya min khata'ikum fi ramyikum. Demi Allah, sesungguhnya kesalahan kalian di dalam berucap, di dalam berbahasa, di dalam melafazkan, di dalam mengatakan kalimat bahasa Arab itu sangat parah. Lebih parah daripada salahnya kalian ketika sedang mempelajari melempar atau mempelajari panahan. Marah Umar ya. Nah, mulai banyak setelah itu orang-orang yang salah di dalam melafazkan kalimat-kalimat bahasa Arab atau lahan. Akan tetapi di zaman itu masih belum terlalu mengkhawatirkan ya. Kemudian yang akhirnya menjadi kisah yang sangat terkenal juga adalah Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, salah seorang ulama di dalam bahasa juga ya. Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala pernah menemui seorang anaknya yang ada di Basrah. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali ini dia dekat dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika ditanya oleh anaknya, "Ya abati, ma asyaddul harri?" Faqala syahrun najir. Wahai bapakku, bulan-bulan apakah yang sangat panas sekali di antara bulan-bulan qamariyah itu? Dijawab oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, syahrun najirun. Syahrun najir itu bulan Safar atau bulan Rajab ya, terkenal yang biasanya panas, sangat panas, bulan Safar dan bulan Rajab. Kata anaknya, "Saya tidak bertanya, wahai ayahku. Justru saya sedang mengabarkan kepadamu betapa panasnya saat ini, bulan ini." Oh, maka kata Abul Aswad Ad-Du'ali, maka katakanlah ma asyaddal harra, itu yang betul. Betapa panasnya bulan ini. Maka setelah itu Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala datang kepada Al-Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk mengabarkan hal tersebut. Sesungguhnya bahasa Arab sebentar lagi akan hilang. Kemudian dikabarkan bahwa kejadian yang menimpanya tersebut dengan anaknya mengkhawatirkan sekali. Maka kata Ali bin Abi Thalib, maka tulislah kaidah-kaidah yang penting di dalam bahasa Arab supaya orang-orang Arab tidak lupa. Di dalam riwayat lain kata Ali bin Abi Thalib, unhun nahwa. Maka ini adalah menjadi awal mula istilah nahwu di dalam bahasa Arab. Tulislah kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka setelah itu terkenal istilah an-nahwu ya, ilmu di dalam mempelajari tata bahasa Arab. Maka bagi para siswi PKBM Abu Dzar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bahasa para ulama kita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang bukan orang Arab, banyak karya-karya beliau yang ditulis oleh beliau di dalam bahasa Arab, dan beliau mempelajari bahasa Arab selama masa sekolahnya dahulu ya. Maka tidak ada kata untuk kita melainkan untuk semangat terus di dalam mempelajari bahasa Arab sehingga kita bisa memahami Al-Quran,
dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang baik dan benar. Ya, intinya jadi wajib bagi kita semua untuk selalu semangat di dalam belajar seluruh cabang ilmu syar'i, apalagi bahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah kunci kita memahami agama Islam ini dengan baik dan benar. Dan mungkin nanti ada pertanyaan yang akan disiapkan untuk para siswa semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri anak pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.